Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan kali ini gue lagi ada di Gias 2023, lagi main di booth-nya Hyundai, karena Hyundai baru aja nge-launching jagoan terbarunya, yaitu si Ioniq 6 ini. Mobil elektrik, abangnya dari Ioniq 5, sebenarnya bukan abangnya sih, karena dimensinya kurang lebih mirip dan menggunakan basis yang sama juga. Tapi bedanya layoutnya, kalau si Ioniq 5 itu dia desainnya SUV hatchback gitu, kalau ini pure sedan. Wah, keren banget. Pasti penasaran kan? Makanya ikutin terus video ini sampai habis. Let's go! I can't see the end, but we'll see it through. Oke Sobat Setir, langsung aja kita mulai dari eksterior di bagian depannya. Nah, eksterior bagian depan ini terlihat futuristik karena memang banyak banget kecantikan-kecantikan modern asik yang ada di Ioniq 6 ini. Salah satu contohnya di bagian lampunya, dia udah full LED proyektor. Untuk lampu jauh dan lampu dekatnya, untuk lampu sennya juga udah LED, dan DRL yang menggunakan parametric pixel light nih Sobat Setir. Tuh, yang bikin dia terlihat futuristik banget gitu. Dan kalau kita turun ke bagian bawah, terdapat sensor parkir 1, 2, 3, ada 6 totalnya di bagian depan, serta di sini ada logo Hyundai. Terus ada kamera depan karena mobil ini sudah menggunakan kamera 360, dan di bagian bawah ini tuh terdapat sebuah grill yang akan terbuka secara otomatis ketika mobil membutuhkan udara. Nah, ketika mobil tidak membutuhkan udara, maka dia akan tertutup, yang dimana membuat aerodinamika mobil ini jadi jauh lebih baik dan koefisien drag-nya juga jauh lebih baik nih Sobat Setir. Jadi emang canggih banget. Nah, di bagian sini ada lubang untuk mengalirkan udara ke bagian samping gitu Sobat Setir. Menarik banget. Oke, kalau gitu kita move ke bagian samping, kita itu bagian samping yuk. Let's go. Nah, bergeser ke bagian samping terlihat nih siluet yang tadi gue bahas, yaitu si sedan bangetnya. Dan emang di bagian belakang dia tuh melandai, jadi kayak seolah-olah tuh nggak punya bagasi gitu. Unik banget sih sebenarnya desainnya. Terus dari samping ini bisa kita lihat kalau sebenarnya gue udah pernah nge-review si Ioniq 6 ini, tapi waktu itu masih konsep nih Sobat Setir. Bukan konsep sih, tapi belum produksi untuk Indonesia karena setirnya juga masih di kiri gitu. Itu waktu itu gue reviewnya lagi di Spark. Nah, gue inget banget waktu itu menggunakan spion yang bentuknya kamera, bukan yang cermin konvensional kayak gini. Tapi ternyata regulasinya belum ketemu nih di Indonesia, makanya balik lagi menggunakan spion konvensional alias spion cermin gitu. Nah, untuk pintunya, gagang pintunya dia modelnya kalau terkunci dia nyelup untuk aerodinamis yang lebih baik. Cuman ketika dia terbuka kuncinya, maka dia akan kayak gini. Jadi bukanya tinggal narik aja, kurang lebihnya. Kemudian untuk si spion ini juga tadi hampir kelewatan kalau dia itu ada aksen-aksen si pixelnya juga nih di bagian sini. Dan kalau kita lihat cerminnya juga udah canggih karena dia udah mengadopsi blind spot monitoring system di bagian cerminnya Sobat Setir. Turun ke bagian bawah. Di bagian bawah ini terdapat aksen-aksen berwarna abu-abu, silver abu-abu, mirip dengan yang ada di Ioniq 5 gitu. Kurang lebihnya mungkin itu adalah ciri khasnya dari si Ioniq sendiri. Ngebahas masalah velg, velgnya sendiri ini gede. Ukurannya di ring 20, dibalut dengan ban Pirelli P0 245 40 ring 20. Penggunaan ban premium ini tentunya penting untuk Ioniq, mengingat Ioniq 6 ini memiliki performa yang bisa dibilang lumayan Sobat Setir. Jadi emang butuh ban yang grip agar kita bisa menikmati seluruh performa yang ditawarkan oleh si Ioniq 6 ini gitu. Nah, untuk dimensinya sendiri, panjang di 4.855 mm, lebar di 1.880 mm, dan tingginya di 1.495 mm. Nah, untuk ground clearance-nya dia di 141 mm. Nah, Sobat Setir, mumpung lagi di samping dan di sini ada port chargernya, langsung aja kita buka, pencet di sini yang ada tekstur-tekstur dari si pixel ini. Tut. Oke, dia terbuka secara elektris. Dan ini ada 2 buah charging port, dia bisa AC/DC, bisa ultra fast charging juga. Baterainya sendiri memiliki kapasitas di 77,4 kWh. Dan untuk pengecasannya nih, pengecasannya itu dari 10 hingga 80% menggunakan ultra fast charging 350 kW, itu hanya membutuhkan waktu 18 menit aja Sobat Setir. Dan range-nya itu di 519 km, atau jika dibandingkan seperti dari Jakarta menuju ke Magelang hanya dalam 1 kali pengisian baterai saja Sobat Setir gitu. Jadi emang range-nya sih boleh juga nih Sobat Setir ya, dan pengisiannya juga bisa cepet banget menggunakan si ultra fast charging gitu. Dan untuk nutupnya gampang aja, tinggal pencet tombol yang ini. Dia akan tertutup secara elektris juga. Oke, kalau gitu kita move ke belakang, kita intip bagian belakangnya yuk. Let's go. Oke Sobat Setir, bergeser ke bagian belakang dari Ioniq 6 ini terlihat kalau dia desainnya memang semakin ke belakang tuh semakin melandai gitu. Dan ini terdapat semacam wing kayak gini mengingatkan kita sama Porsche. Jadi emang desainnya mirip banget sama Porsche. Terus tapi bedanya di bagian sini terdapat
lampu rem LED di sini, LED bar gitu. Kalau lagi diinjak remnya dia menyala. Turun lagi ke bawah, di sini ada logo Hyundai yang gede banget. Terus di sini ada ducktail. Kemudian di bawahnya itu baru parametric pixel light senada dengan yang ada di bagian depan sobat setir. Bedanya kalau di bagian sini, di bagian atas itu dia lampu ininya, lampu senjanya. Sedangkan kalau kita injak rem baru yang di bawahnya nyala, dan untuk sennya berada di bagian samping sini nih, bawah sini. Gitu. Jadi kelihatan banget kalau dari belakang desainnya dia sangat futuristik sobat setir. Nah, turun lagi ke bawah untuk bumpernya sendiri di sini terdapat rear fog lamp dan reflektor. Serta ini desainnya sih terlihatnya simple aja, keren, nggak bertele-tele lah. Dan sensor parkirnya lumayan banyak nih di bagian belakang, terdapat 6 buah sensor parkir di total yang ada di bagian belakang gitu. Nah, mumpung lagi di belakang, sekalian aja kita intip bagian bagasinya sobat setir. Nah, untuk pembukaannya, tombol itu ada di sebelah kamera. Ini kan kamera belakangnya, kamera belakang, kamera mundur, karena memang mobil ini juga sudah mengadopsi kamera 360 sobat setir. Nah, setiap tombol yang bisa dipencet di Ioniq 6 di bagian eksteriornya itu ada logo si parametric pixel light-nya nih. Jadi tinggal pencet aja. Dan kebuka untuk bagasinya. Bagasinya memang nggak begitu dalam, karena pastikan di bawahnya itu full battery dan motor listrik ya sobat setir. Tapi ini lumayan jauh nih bagasinya ke sana. Gitu. Nah, di bagian bawah tidak tersedia ban serep. Oke, kalau gitu kita move ke depan, kita intip apa sih yang ada di balik kap motor atau kap mesin dari Ioniq 6. Let's go. Kita intip di balik kap motornya, ternyata seperti ini isinya sobat setir. Berbeda dengan Ioniq 5 yang dimana frunk atau front trunk di bagian depan tuh jauh lebih besar, jauh lebih dalam. Kalau ini nggak begitu dalam, nggak begitu besar juga ukurannya. Kenapa? Karena Ioniq 6 ini menggunakan 2 buah motor listrik. Kalau Ioniq 5 cuma ada 1, Ioniq 6 ini 2 di bagian depan dan di bagian belakang, yang membuat mobil ini sekarang all wheel drive sobat setir. Dan tenaga yang dihasilkan dari 2 motor listrik ini itu di 326 PS dan torsinya di 605 Nm. Jadi kalau kita lihat dari angkanya sih lumayan dahsyat ya sobat setir ya. Pasti di bawahnya juga fun to drive banget. Menarik banget nih Ioniq 6. Oke, kalau gitu kita move ke dalam, kita intip bagian dalamnya yuk. Let's go. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di dalam Hyundai Ioniq 6 dan gue cobain dulu gimana rasanya duduk di belakang. Nah, di depan ini posisinya udah gue atur posisi driving yang paling ergonomis menurut gue. Gue udah dapat posisinya dan sekarang gue duduk di belakang, gue mendapatkan legroom sekitar 15 jari. Luas banget untuk legroomnya dan headroomnya. Nah, headroomnya yang lumayan terbatas nih sobat setir, sekiranya hanya di 4,5 jari, karena memang si streamline siluetnya, desain dari sampingnya, side profile itu streamline siluet, dia ngebuat si atapnya semakin ke belakang itu semakin melandai sobat setir. Jadinya di bagian duduk belakang juga tentunya akan terkena imbasnya nih dari si streamline siluet itu. Tapi sebenarnya nggak ya masih fine aja sih, nggak yang sebegitunya gitu, masih tetap nyaman. Mungkin decknya yang tinggi karena ini kan sebuah mobil EV, jadi baterainya tuh berada di bawah. Apalagi ini menggunakan sasis EGMP alias sasis kendaraan EV-nya dari Hyundai, yang bikin duduknya rada sedikit jongkok gitu. Dan kita juga nggak bisa nyelipin kaki kita ke bawah jok di depan gitu. Jadi memang posisinya harus cari yang nyamannya nih sobat setir, karena lumayan jongkok gitu. Tuh, halo. Terus juga di belakang ini joknya bahannya kulit, dia desainnya perforated, nyaman banget. Di sini ada armrest, ada 2 buah cup holder juga. Terus di sini ada AC, ventilasi, ada 2 buah charging port Type C. Dan yang bikin memuaskan mata kita duduk di belakang sini adalah si door trimnya nih. Desain door trimnya unik banget, dia tuh ada teksturnya, garis-garis. Kemudian di bagian bawahnya itu terdapat ambient light. Karena kita sama-sama tahu nih sobat setir, kalau untuk urusan ambient light Hyundai itu emang jagoan. Keren banget penempatannya, bikin mood di dalam mobil tuh jadi beda gitu rasanya. Sama aja kayak di Ioniq 6 ini gitu. Dengan ada ambient light di sini jadi makin manis.
di sini juga terdapat apa ini? Heated seat. Wow. Jadi untuk tombol heated seatnya berada di bagian door trim. Di sini di bagian depan dari switch pembukaan jendela gitu sobat setir. Mantap sekali. Berasa sporty banget dalam sini karena full hitam, dominasi oleh warna hitam, dan untuk plafonnya juga warna hitam gitu sobat setir. Nah, salah satu fitur juga yang ada di Ioniq 6 ini adalah V2L-nya nih sobat setir. Jadi V2L, Vehicle to Load, ini tuh sebuah fitur di mana kita tuh bisa jadiin mobil ini sebagai sumber dari energi listrik. Caranya, kalau kita lagi di dalam di bagian row kedua itu gampang banget karena di sini ada sebuah colokan V2L. Dia AC 250 volt, 16 ampere, bisa dibuka, bisa dikunci juga. Jadi kita buka, kita colok. Nah, kita tuh bisa nge-charge atau mengisi daya listrik ke alat yang macam-macam nih, kayak misalkan hair dryer, catokan rambut, microwave gitu ya, yang gede-gede juga, setrikaan juga mungkin, setrikaan juga pasti bisa tuh di sini. Jadi ya, ini sangat berguna banget nih. Dan ya kalau di belakang sini sih biasanya buat nge-charge handphone kali ya, atau nge-charge laptop gitu. Tapi untuk kemungkinan-kemungkinan lain juga tetap bisa sebenarnya gitu sobat setir. Nah, di belakang ini juga untuk seat beltnya itu ada 3 buah. Setiap seat beltnya 3 titik, berarti 3 penumpang sama-sama dapat 3 titik semua seat beltnya. Kemudian untuk headrestnya, headrestnya itu juga ada 3 dan desainnya unik nih. Bagian tengah sedikit kecil, agar nggak blind spot ya ngeliat dari spion tengah itu, makanya dia dibikin lebih kecil. Dan posisi duduknya nyaman, kecuali di bagian kakinya nih yang sedikit rada jongkok. Tinggi gue di 170 cm, mungkin jadinya lumayan berasa. Dan juga gue pakai boots, jadi ngelipet kakinya susah. Tapi kalau dari joknya sih nyaman banget sobat setir. Mantap. Oke, kalau gitu kita move ke depan, kita intip apa sih ada di bagian depan. Let's go. Oke sobat setir, sekarang kita udah ada di row pertama dari Hyundai Ioniq 6. Masuk ke dalam, impresi dari desainnya sih gue cuma bisa bilang masa depan. Waduh, futuristik banget, berasa banget futuristiknya. Terus juga kayak dashboardnya sendiri, dia itu ada frame-nya gitu sobat setir di bagian ujung-ujungnya gitu ya. Unik banget. Dashboardnya nggak terlalu panjang, cuman segitu doang. Jadi rasanya mobilnya juga nggak yang kita tuh ngerasanya jauh banget gitu loh ke kap mesin ke depan tuh enggak, karena dashboardnya nggak begitu panjang. Nah sobat setir, untuk head unitnya ini lumayan besar, ukurannya di 12,3 inci, dan dia itu menampilkan banyak banget informasi nih, macam-macam nih. Kayak ini contohnya nih home-nya. Jadi di posisi home dia tuh kelihatan gambar mobilnya, terus sisa baterainya, terus jamnya, tanggal berapa hari ini, range-nya berapa, dan source audio yang lagi kita dengerin. Kalau kita geser ke kanan, ini ada EV atau electric vehicle. Ini nampilin berbagai macam informasi tentang ke-EV-annya nih. Jadi kayak seolah-olah mobil lagi jalan terus di sebuah jalur elektris gitu. Nah ini ngasih tahu kita range-nya berapa dan kapan harus nge-charge. EV charge transfer V2L juga dijelasin di bagian sini. Kemudian kalau kita geser, di sini ada climate. Ini tuh buat pengaturan AC-AC-an. Jadi ini bisa drivers only, kita bisa ngatur heatnya, kita bisa ngatur kursinya, si cooling and heated seatnya gitu ya. Terus suhunya berapa di kanan dan di kiri. Terus kita mau yang lebih hangat di depan atau hangat di belakang, segala macam itu bisa diatur dari head unit ini. Kemudian di sini ada warmer and ventilation. Ini untuk urusan joknya. Jadi ini kita bisa ngatur nih, joknya mau angetnya gimana atau dinginnya gimana. Bahkan sampai setirnya juga bisa diangetin nih sobat setir menggunakan si mode dari warmer and ventilation. Kemudian di sini ada quiet mode. Nah, quiet mode ini provide sounds only to the front seats. If the volume exceed the factory set quiet level, it's lowered. Jadi suaranya tuh kedengarannya cuma ada di front seat doang, sedangkan di belakang tuh bisa diem. Ini cocok banget kalau misalkan kita kayak bawa anak bayi lagi di baby car seat gitu ya, tidur di belakang, tinggal di quiet mode, jadi nggak keganggu kalau kita lagi dengerin lagu. Canggih banget. Kemudian yang kerennya lagi adalah di sini ada Sounds of Nature. Ini sebenarnya dari Ioniq 5 juga udah ada sih. Jadi ini ngasih kita kayak ambient sounds gitu. Ada yang lagi di lively forest, ada kita rasanya lagi on a sailing ship, city at dawn, rainy day, dan lain-lain. Jadi si head unit ini emang canggih banget nih sobat setir. Selain bisa Apple CarPlay dan Android Auto ya tentunya ya. Gitu. Terus turun ke bawah ada ambient light di dashboard yang panjang melintang, wah sampai sana. Terus dia juga bahannya unik ya, halus gitu dipegangnya. Kelihatannya kayak bertekstur padahal sebenarnya enggak, rata aja. Di bawah ini ada shortcut untuk AC-nya. Nah, AC-nya tuh dia juga udah digital tentunya sobat setir.
Ini tinggal disentuh-sentuh aja, maka dia akan nyala. Kemudian di sini ada shortcut untuk si 360 camera, ada sensor parkir, terus ada setup, ada shortcut media, home, sama untuk volume. Turun lagi ke bawah, di sini ada wireless charging, ada port USB. Kemudian di sini ada 2 buah cup holder, dan untuk pengaturannya itu ada di bagian tengah nih, kayak auto hold-nya, terus si jendelanya juga, buka tutup kuncinya juga tuh semua dari tengah sini. Karena IONIQ 6 memiliki desain dari door trim yang senada dengan di bagian belakang. Dia manis banget, futuristik banget. Kayaknya sih nggak mau terganggu oleh pencetan-pencetan kayak gini ya. Makanya semuanya dipindahin ke bagian tengah gitu. Wah, keren banget. Ini bertekstur, ambient light-nya juga cantik banget. Dan ini untuk speakernya tuh wow, amazing, keren banget sobat setir, gede. Untuk urusan audionya juga dia udah premium, menggunakan Bose. Jadi udah terjamin pasti enak suaranya. Dan kalau kita geser ke bagian kanan ini, di sini terdapat instrumen cluster untuk drivernya nih. Nah, ini tuh menampilkan berbagai macam informasi, kayak contohnya sisa range, terus juga informasi kayak kecepatan kita berapa, sisa baterai kita berapa, konsumsi listrik kita berapa, posisi penggunaan ADAS kita juga. Itu semua ada di sini gitu. Ditampilkan di sini. Dan kita turun lagi ke bawah. Untuk setirnya, dia desainnya mirip dengan yang digunakan di IONIQ 5. Tapi bedanya ini kalau menurut gue pribadi sih berasa jauh lebih sporty ya. Dia flat bottom, terus bagian tengahnya juga berada sedikit di atas gitu ya. Jadi berasa sporty banget. Terus di kiri ini pencet-pencetan untuk si autonomous drivingnya. Di bagian kanan pencet-pencetan untuk si Bluetooth audio telefoninya. Dan di tengahnya nggak ada logo Hyundai sama kayak IONIQ 5. Dia menggunakan si pixelnya. Lalu di sini ada pencetan driving mode. Nah, driving mode ini menarik karena dia itu terdapat 3 opsi, ada Eco, Normal, dan Sport. Wah, menarik banget. Dan di sini ada semacam pedal shift, tapi sebenarnya bukan. Dia itu adalah untuk pengaturan dari si regenerative braking-nya. Dan posisi tuas transmisinya sama kayak di IONIQ 5, dia berada di bagian kolom setirnya nih sobat setir. Gitu. Menarik banget. Nah, untuk posisi berkendaranya itu dari setirnya sendiri aja bisa diatur secara tilt and telescopic. Kemudian posisi joknya juga bisa diatur secara elektris, baik naik turun maju mundurnya, dan recliningnya juga, dan lumbarnya juga itu bisa diatur secara elektris sobat setir. Gitu, makanya dapat memiliki posisi berkendara yang ergonomis. Mantap sekali. Nah, ada satu fitur lagi, yaitu si sunroof yang ada di atas. Si sunroof ini kalau kita lihat dari dalam itu ukurannya lumayan besar. Kalau kita lihat dari luar, dari atas, malah semakin besar. Dan pembukaannya sih gampang banget ya. Dan unik banget. Jadi ketika biasanya kalau sunroof itu kan dia modelnya ada yang masuk, ada yang ngangkat sedikit, dan ini ngangkat tapi kelihatannya jadi gede banget kalau kita lihat dari luar. Tuh. Nah, gitu sobat setir. Tapi ya jadinya space yang terbuka sih lumayan luas ya. Jadi udara yang masuk juga banyak, dan kita buat ngeliat keluar tuh jadi semakin seru gitu. Menarik banget. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Oke sobat setir, berarti sekian review dari Hyundai IONIQ 6 nih. Dan untuk warnanya itu kebagi dua, ada warna yang matte, ada warna yang metalik kayak gini. Untuk warna matte itu ada warna hitam matte dan ada warna silver yang terkenal di Hyundai IONIQ 5 itu loh sobat setir, yang warna matte-nya. Dan kemudian untuk warna yang metalik kayak gini itu ada warna putih, ada warna hitam, dan yang kayak di sebelah gue ini itu warna biru, biophilic blue namanya. Jadi lucu banget, dia kalau di lightingnya posisinya berbeda, berubah, dia juga warnanya kelihatannya kayak berubah. Bisa jadi warna hitam, bisa jadi warna biru, dan bisa jadi warna ungu juga. Jadi emang warna ini sih yang jadi jagoan gua nih. Dan untuk urusan harganya itu di 1.197.000.000 rupiah. Nah, untuk varian Mate itu harus nambah sekitar 3,5 juta nih sobat setir, gitu kurang lebihnya. Oke, berarti sekian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official.
Gua Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir kanan. Fly so high, I'm hypnotized. Dan sunroofnya, ini tuh ukurannya kalau kita lihat dari luar gede banget. Tapi kalau dari dalam kecil. Masa gitu? Nggak mungkin. ulang. I can't see the end, but we'll see it through.